sedikit diceritakan nggak sih asal usul satu suro, bahkan malam satu suro yang dikeramatkan oleh orang-orang khususnya di Jawa, gimana Ki? Oke pemirsa, terkait dengan malam satu suro di bulan suro ini sebenarnya tradisi ya. Malam satu suro ini tradisi dari nenek moyang, sejarah yang tertulis dari masa ke masa. Ini tersirat di Pulau Jawa khususnya, ini memang disakralkan. Jadi malam satu suro ini kenapa disakralkan? Karena gini, dari keterangan-keterangan para orang-orang yang memang memiliki Daily Nui ataupun tokoh ulama yang memiliki ilmu spiritual dan orang-orang yang menggali terkait dengan supranatural, ini ketika menjelang malam satu suro ini, di situ memiliki kekuatan energi gaib yang sangat luar biasa. Dan sejarah yang tertulis ini malam satu suro dari masa kerajaannya, dari masa kerajaan dahulu sampai sekarang ini dihargai, disakralkan dan dijalankan sebagai tradisi ataupun budaya. Dan di lingkup keraton ini pun sangat digadang-gadangkan dan sangat ditunggu-tunggu. Karena apa? Keistimewaan di bulan suro ini, apalagi malam satu suro, tepatnya malam Jumat Kliwon di tahun ini adalah hal yang sangat istimewa. Nah, kenapa orang-orang keraton juga menggunakan bulan suro ini untuk kepentingan, keperluan dan munajat di dalam perjalanan kehidupannya mereka-mereka. Ini kenapa? Karena ada keistimewaan tertentu yang memang mereka ini memiliki tujuan-tujuan tertentu kepada Sang Pencipta. Dan pada masyarakat umum, ini kenapa malam satu suro ini juga sangat disakralkan. Dan ini memang ketika kita melihat atau mendengar banyak orang yang melakukan ritual, melakukan doa-doa atau melakukan penggalian spiritual, ini kan sedikit kayak sedap-sedap ngeri gitu ya. Karena apa? Sebenarnya identik dengan larungan yang di lautan atau sesaji buat makhluk halus atau buat penguasa jin. Itu sebenarnya kan bukan. Sebenarnya ini adat istiadat yang memang sudah turun temurun. Ini pastinya ada simbol-simbol tertentu untuk menghargai bentuk leluhur ya, untuk menghargai dan untuk mendoakan kepada leluhur. Dan apa yang menjadi ritual ini sebenarnya pasugatan ataupun doa yang berbentuk makanan atau sesaji. Nah, kenapa orang-orang Jawa melakukan ritual, melakukan tirakat, melakukan topo di bulan suro ini? Karena apa? Karena bulan suro ini bulan yang memiliki energi yang positif sebenarnya. Ketika kita semua bisa mengusahakan, bisa menggali sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan hal yang positif di bulan ini. Oke. Kan banyak di luar sana stigma bahwa malam satu suro itu sangat menyeramkan, identik dengan pengambilan benda-benda pusaka, bahkan ya benda-benda pusaka, bahkan tidak sedikit orang menganggap bahwa banyaknya demit atau setan yang datang di malam itu seperti apa sih Ki? Oke. Pemirsa, jadi jika kita berpikir secara logika dan berpikir secara akal sehat, ini tentunya kita akan mendapatkan hal yang positif ya. Jadi di bulan suro ini, khususnya malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon ini, memang banyak orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang di bulan ini mereka itu menggali atau bermunajat, hanya minta kepada Tuhan itu untuk keselamatan,
untuk kesehatan dan perlindungan. Ada juga untuk ngalap rezeki, ngalap berkah. Nah, di sini ada yang menggunakan untuk pesugihan, untuk kekayaan, ataupun untuk menggali dirinya supaya sakti dan memiliki daya-daya kekuatan spiritual yang linuih atau yang di luar batas. Dan juga ada yang punya sugesti ataupun bentuk keyakinan hati untuk apa? Menarik pusaka. Nah, ini ada memang tergantung kepentingan orang-orang tersebut yang menjalankan ketika ritual di bulan suci ini, di bulan Suro ini maksudnya. Jadi memang di bulan Suro ini memang kekuatan energi gaib ini sedang melingkari di diri kita lah ya, di lingkup di sekitar kita ini sangat kuat. Dan dengan adanya kekuatan tersebut pastinya ada simbol bentuk benda. Nah, benda-benda pusaka ini memang ada yang tertimbun, ada yang memang terkubur, ada yang memang di sungai, ada yang di gunung atau di sumur tua atau yang memang dulu di larung. Ini kan memang mereka-mereka itu butuh energi ya, butuh energi, butuh rawatan. Nah, di sini memang ada orang yang punya kepentingan untuk menarik benda pusaka itu pun kalau misalkan rezeki dan mereka sinkron dan kodam atau pusaka yang diambil ini memang muncul wujud ya memang menjadi rezekinya. Bukan semua orang itu bisa mengambil pusaka itu langsung bisa, itu enggak, karena ini harus ada etika, harus ada lelaku yang harus dijalankan. Enggak segampang itu untuk mengambil benda pusaka, walaupun di bulan Suro ini memang penuh dengan bulan yang sangat misteri dan istimewa. Jadi nggak semuanya. Jadi banyak orang mempercayai ini bulan pusaka itu mengambil pusaka. Ya sah-sah saja sebenarnya. Namun perlu diketahui dan perlu hati-hati. Jangan sampai kita itu salah mengartikan dan jangan sampai itu salah langkah ketika punya niatan untuk mengambil benda pusaka tersebut. Nantinya digunakan untuk apa? Untuk hal yang positif atau negatif. Nah, nanti ketika kita sudah punya niatan, misalkan kelihatan positif, pastinya akan membawa dampak positif, akan membawa kebaikan. Tapi kalau di situ ketika kita mengambil benda keniatannya itu benda pusaka untuk keniatan negatif, nah ini akan membawa dampak negatif di dirinya, bahkan di sekitar keluarga ataupun lingkungan. Ini harus hati-hati. Memang identik dengan bulan Suro ini banyak pusaka atau benda-benda klinik ini muncul. Namun tergantung diri kita yang meyakini dan mempercayai hal tersebut. Jika tidak ada kemampuan ke arah itu, jangan sekali-kali mencoba, karena sebenarnya itu berbahaya untuk diri kita. Benar? Aki sendiri kan banyak pelaku spiritual khususnya pada malam satu Suro membandingkan benda-benda pusakanya. Aki sendiri melakukan hal yang sama. Oke. Untuk saya sendiri ketika malam satu Suro ini memang saya sendiri melakukan jamasan. Dan koleksi-koleksi pusaka saya alhamdulillah banyak juga disimpan di gudang ruangan khusus saya. Ini memang saya rawat karena saya mengambil momen pas di mana bulan Suro ini bulan yang pas lah ya buat untuk menggunakan atau menjalankan jamasan. Nah, ini tepat. Jadi ketika ada energi yang kuat seperti ini di bulan ini, ya saya gunakan sebaik mungkin. Nah, pas malam Jumat kemarin, saya menjamas sekitar ada 31 pusaka yang saya jamas. Dan saya bersihkan, saya sucikan, dan saya rawat sebaik mungkin. Nah, di sini saya mengambil hikmah, mengambil intisari dari seni tersebut, jadi indah, jadi bersih. Tentunya saya merasakan ada energi getaran-getaran yang di situ memiliki ya, setiap pusaka ini memiliki energi yang berbeda. Jadi kalau manfaat dan tujuan itu semua kehendak Tuhan dan sugesti saya tuh ke arah mana yang pusaka itu untuk bekerja ya. Tapi semata-mata dengan pusaka yang saya miliki, dengan media-media yang saya miliki itu bukan karena saya menyembah, melainkan saya menghargai bentuk dari seninya, bentuk dari amanah yang diberikan oleh kakek nenek saya, dan melalui pusaka-pusaka yang
berikan ke saya amanahkan dan saya jaga dan saya rawat, saya menghargai dari seni spiritualnya dan seni budayanya. Jadi memang benda pusaka itu memang dirawat, bahkan kan ada yang suka diberikan asap kemenyan sama wangian gitu. Berarti itu tidak untuk memberikan makan penunggu di benda pusaka itu. Oke. Jadi ketika kita menjamas pusaka, kita kan ada banyak media ataupun barang-barang yang memang digunakan untuk memberikan nuansa seni dari jamasan pusaka. Ini kan ada dupa, ada minyak, terus ada jeruk untuk membersihkan. Nah, ini sebenarnya kita itu bukan berarti kita itu memberikan makan, namun itu dengan cara kita membersihkan dengan kembang itu menghilangkan karat, dengan jeruk juga menghilangkan dengan karat, dan ada minyak khusus yang memang untuk membersihkan karat besinya sebenarnya. Dan di sini setelah sudah dibersihkan, kita asapkan dengan dupa ini supaya apa? Supaya awet kembali. Sebenarnya sempat kering sebenarnya. Kalau dulu itu karena nggak ada kipas, ya akhirnya kan dengan kesakralan itu kan ada dupa tuh, asapnya itu buat mengeringkan setelah kita bersihkan dan supaya kuat kembali, supaya tidak karatan sebenarnya. Dan asap ini memang ada aroma khusus yang dimana tergantung empunya atau sang tokoh spiritual ini mempercayai aroma yang dimiliki, kekuatan aroma itu yang disukai. Jadi ketika aroma tersebut mensugestikan bahwa pusaka itu juga memiliki kekuatan spiritual. Namun di situ kita tidak mendewakan sebenarnya. Ini hanya sekedar tata cara ketika kita itu membersihkan atau merawat pusaka dengan cara yang sudah diberikan cara oleh nenek moyang, oleh kakek nenek saya. Nah, ini saya lakukan dan alhamdulillah memang ya bersih, bagus dan lebih indah lagi. Dan di malam satu suro ini ya memang kita tidak neko-neko lah ya, sebagaimana kita para pelaku spiritual ya kita menjalankan sebagaimana mestinya dan menggunakan aturan yang baik menurut keyakinan agama dan tidak melenceng kepada keyakinan kita yang jelas.